Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ananda Ramadan dengan NPM 23081010088. Di sini saya akan membuat tutorial atau kita akan membuat sebuah game sederhana yang bertema Space Shooter di bahasa C++ dengan menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Yang di sini kita bakal belajar bareng apa itu kelas dan objek, gimana cara kerja konstruktor dan destruktor, dan juga konsep penting dalam OOP yaitu inheritance atau yang bisa disebut pewarisan. Jadi bukan cuma bikin game, tapi juga mengerti konsep dasarnya. Langsung saja kita pertama bikin create a new project terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang C++. Untuk project titelnya kita isi Space Shooter. Oke, kita next. Step pertama, kita akan menyiapkan header yang kita butuhkan dan yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama ada include iOS, kedua ada include audio, ketiga ada include Windows. Yang terakhir ada include vector. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsinya. iOStream adalah untuk input/output, Conio.h buat menangani input keyboard secara langsung, Windows.h untuk mengatur posisi kursor biar nanti layar game nggak flicker-flicker. Yang selanjutnya ada vektor, yaitu untuk buat menyimpan banyaknya peluru. Selanjutnya kita akan menyeting atau menginisialisasi ukuran layar, jumlah maksimal peluru, dan menyiapkan handle ke konsol atau ke keyboard. Hey, 20 max bullet 10. Selanjutnya kursor pause. Di step kedua kita akan masuk ke OOP-nya. Kita akan membuat kelas entity, yaitu yang sebagai induk dari semua objek di game kita. Jadi kita akan membuat kelas entity. Ini kita menggunakan protect inheritance-nya. Yang ini public.
virtual desktop authenticating and get X. X. Untuk step kedua seperti ini. Nah, kelas entity ini kita pakai buat untuk menyimpan posisi X. Nah, ini posisi X dan Y dari objek. Kenapa pakai protected? Karena kita mau cari turunannya kayak player, nanti ada player, bullet, dan enemy, itu bisa mengaksesnya. Tapi untuk dari luar dari turunannya, nggak bisa langsung untuk diubah. Entity juga punya konstruktor, yaitu entity, int expose, dan int expose. Ini untuk buat mengatur posisi awal. Dan ada destruktor entity yang isinya walaupun kosong, tapi nanti bisa kita lihat fungsinya di kelas pada turunannya. Untuk step ketiga kita akan membuat kelas player dengan public entity. Player entity destruktor player player destroy. Nah, untuk kelas playernya seperti ini, yang turunannya dari entity, jadi otomatis dia punya X dan Y. Konstruktornya kita atur posisi awalnya ada di tengah bawah layar, dan untuk destruktornya nanti bakal dipanggil waktu game berakhir buat print object player telah dihancurkan. Object player destroyed. Fungsi move digunakan untuk menggerakkan player ke kiri dan ke kanan sesuai tombol A dan tombol D. Di sini kalian bisa ganti sesuai keinginan kalian. Apabila ingin menggunakan W atau D atau yang lain juga bisa. Di sini saya menggunakan A dan D. Yang selanjutnya step 4 kita akan membuat kelas balet peluru yang turunan dari entity private
Desktop. Destroy it. Destroy. Oh, it should. Okay. Hai. Tetap di sana. Tipu guys, maaf. Harapan tanggal tahun. Nah, agar lebih enak dilihat. Baik. Untuk kelas baletnya seperti ini. Kelas balet juga dari turunan dari entity, dia punya aktif buat mengecek apakah pelurunya sedang aktif atau tidak. Konstruktornya saat peluru awalnya tidak terlihat. Terus untuk destruktornya muncul saat peluru dihapus dari memori. Void shoot akan mengaktifkan peluru dan memberi posisi di atas player. Void update untuk membuat peluru naik ke atas layar. Selanjutnya kita akan membuat kelas enemy. Entity. Private. Enemy destroy. Void update. Void set.
pada kelas enemy ini, yaitu turunan dari entity juga, dan dia memiliki logika untuk menurun perlahan. Move counter dan move delay digunakan untuk musuh agar tidak langsung turun tiap frame. Move counter dan move delay untuk agar enemy tersebut tidak langsung turun ke bawah frame. Ini tidak langsung turunnya secara delay satu persatu. Dan destruktornya bakal muncul saat musuh dihancurkan. Jadi saat musuh dihancurkan, destruktornya bakal muncul. Yang di sini bisa diatur delaynya berapa. Yang selanjutnya kita akan membuat kelas game. Untuk di kelas game ini adalah kelas utama yang mengatur semua jalannya game. Kita memiliki player, kita memiliki object player, enemy, dan vector. Bullets untuk peluru, konstruktornya untuk mereset game sebelum game over dan skor masih 0. Untuk destruktornya menunjukkan hasil skor akhir saat game selesai. Di dalam kelas ini juga ada fungsi draw, input, update, dan run. Kita akan membuat draw.
Selanjutnya kita akan membuat void input. Bentar, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsinya dari kode ini itu apa sih sebenarnya. Void draw adalah untuk menggambar sebuah kanvas atau frame yang digunakan area tersebut untuk bermain. Lalu ini untuk mengatur pelurunya atau bulat, kita gambarkan bulatnya seperti ini, garis lurus. Dan ini untuk apabila ingin, ini untuk enemy-nya, musuhnya dalam bentuk X. Lalu untuk playernya dalam bentuk panah ke atas atau tanda kutip, tanda panah ke atas. Lalu di sini untuk code, untuk mengeprint, gunakan A atau T untuk bergerak, spasi untuk menembak, X untuk keluar. Nanti di bawahnya terdapat skor Anda berapa saat bermain. Bentar, saya cek dulu. Oke, kita lanjut ke ke void selanjutnya. Void update. Nah, void input terlebih dahulu, karena untuk update nanti setelah void input. Yang terakhir
kita akan membuat void update. Ya, untuk input pemain ini, void input ini adalah void input dari pemain, yaitu adalah membaca Ctrl A dan Ctrl D untuk player move untuk menggerakkan player. Lalu for valid is active, target X adalah case X untuk game over. Ini bukan sekali lagi, ini bukan kosong ya guys, ini ada spasinya. Nah, spasi itu untuk menembak, kan A dan T untuk kanan dan kiri, spasi untuk menembak, dan X untuk game over, untuk mengakhiri permainan. Yang terakhir kita akan membuat void update. Selanjutnya void run. Buat game over, memanggil draw, memanggil void input, memanggil void update, dan ya, selanjutnya kita akan membuat ENT main. Panggil oke, kira return, kita kembali ke halaman kan. Ya, untuk di ENT main ini kita hanya tinggal membuat objek game, lalu jalankan fungsi run untuk memulai game. Untuk return kembali ke line 0 atau kembali ke awal, yaitu return to 0 atau blank. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerun gamenya. Terdapat error with was not declared.
karena tulisannya salah ya guys, maaf. Typo. Timer code was not declared. Cloud was not declared in the scope. Ya, setelah saya cek, ternyata ada yang belum, ada yang terlewati, yaitu using namespace STT, yaitu untuk outnya tersebut. Jadi kenapa itu error? Karena belum menggunakan namespace STT tersebut. Sekarang kita coba clear screen. Oh iya, untuk clear screen kita belum menambahkan guys, buat clear screen. Ya, setelah kita berbagi, kita akan mencoba untuk run kembali. Oh iya guys, maaf, terdapat error di printer true. Printer typo. Nah, kita cek lagi, error lagi di bagian kelas apa ini? Kelas game. Di void drum. Ya, typo lagi. Kita coba lagi, apakah ada error lagi? Dan ya, sudah tidak ada error akhirnya. Piu ya. Kita coba lagi ya. Mati. Coba piu. Piu. Ya, di situ terdapat tulisan skor kita berapa sekarang. Lalu untuk keluar kita pencet X. Game over dengan skor akhir 8. Ya, saya rasa cukup. Maaf untuk apabila terdapat error tadi karena typo, karena kurangnya void clear screen, kurangnya kelupaan using namespace STT. Kesimpulan hari ini, kita sudah belajar bikin game sederhana dengan memahami konsep OOP di C++. Yang pertama, kelas dan objek. Kita membuat player, bullet, dan enemy, lalu membuat objeknya di kelas game. Konstruktor dan destruktor kita menggunakan untuk inisialisasi dan juga debugging saat objek dihancurkan. Yang ketiga, inheritance. Kita menggunakan pewarisan atau turunan dari kelas entity ke semua objek game agar kode kalian menjadi lebih efisien dan tidak duplikat.
cukup dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.